Shalom, Horas. Kami pengurus KBD YBD menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudari bagi seluruh jemaat dan bagi jemaat yang baru bersekutu dalam ibadah ini. Kami sampaikan selamat datang dan salam sejahtera. Untuk hikmatnya acara dimohon agar ponsel dimatikan selama kebaktian. Untuk lagu Bila Ku Renungkan Kasih Tuhan di nomor 4 halaman kedua ada ralat sedikit di baris ke-7 itu membawa terang Injil keselamatan. Jadi ada kata terang di antara membawa dan Injil. Sekali lagi. Shalom. Horas. Ya, sebelum kita memulai masuk ibadah, kita latihan lagu terlebih dahulu, lagu Bila Ku Renungkan Kasih Tuhan. Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Sudah bisa Bapak Ibu? Sungguh indah kita boleh berkumpul kembali. Memang kalau sudah merasakan nikmatnya bersekutu dengan Tuhan, betul-betul nikmat. Apalagi kita di sini bersekutu dengan Tuhan bersama dengan saudara-saudara terkasih kita, teman-teman, sahabat kita, keluarga kita. Kita akan memuji Dia, hari ini kurasa bahagia. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Saya undang bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya, saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, Tiada yang dapat memisahkan kita. Musik berjalan, silakan bersalam-salaman.
minimal 10 orang. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kembali bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Engkau sahabatku, saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, Tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam saat teduh. Silakan mengambil waktu teduh sejenak, mempersiapkan hati, masuk ke dalam ibadah. Amin. Autna saribu haliganda saringarni soaraki. Tuhan memberkati kita, mengasihi kita terus menerus dengan limpahnya. Mari kita memuji akan kebesarannya. Kita bernyanyi lagu ini.
berdiri. Kita menyanyikan lagunya bait yang ketiga. Hai rimba raya, hai belukar, desakan kegirangan. Hai rimba Baraya hai belukar, desaukan kegiranganmu. Hai marga satwa sekalian, marilah padu suaramu. Dengan gitarku yang gemar, memuji yang maha besar. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah Bapa yang telah menyatakan diri secara khusus di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sebagai bukti kasih setiamu yang abadi itu. Pada saat ini kami bersekutu di tempat ini, dari tempat yang berbeda, latar belakang yang berbeda, yaitu dalam ibadah komunitas Bona Pasugit Diaspora untuk merayakan 17 tahun Yayasan Bina Dunia dan merayakan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, dan mengenang 1 tahun kepergian hambamu yang amat kami sayangi, Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala. Tuhan, dalam keterharuan ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan jauh lebih mengasihi hambamu Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala dari kami sekalian di sini. Dengan kasih setiamu yang abadi itu, kami percaya bahwa rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang terbaik bagi sahabat kami Dr. Mangapul Sagala. Itu yang terbaik bagi komunitas Bona Pasugit Yayasan Bina Dunia, dan itu yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan inang berusiahan, anak-anak dan cucunya. Sebab rancanganmu bukan rancangan malapetaka, kebinasaan, tapi rancangan damai sejahtera. Bahwa dengan ibadah-ibadah dan pembinaan untuk melengkapi seluruh pecinta Yayasan Bina Dunia ini, Tuhan inginkan dan lahirkan mangapul-mangapul Sagala kecil di kemudian hari, dan menjadikan Yayasan Bina Dunia ini makin besar untuk kemuliaan namamu. Berkati kami sekalian yang bersekutu di tempat ini. Berkati puji-pujian kami
dan berkati firman yang akan kami renungkan dan dengar. Untuk menggerakkan hati kami untuk melangkah maju ke arah yang lebih baik oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Sungguh heran jika kita merenungkan kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Bukan saja itu, tiap-tiap hari kebaikannya untuk ada di dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur akan anugerahnya. Kita bernyanyi lagu, Bila Ku Renungkan Kasih Tuhan. Aku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu. Membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpuk, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Bila ku renungkan kasih Tuhan. Bila Aku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu. Membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. bukan pada harta Bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpuk, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. bukan pada harta yang fana. Bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpuk, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bila melayani Tuhanku. Bila melayani Bila Tuhanku. melayani Tuhanku. Bila melayani Tuhanku. Kita akan membaca firman Tuhan secara responsoria. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan ayat yang pertama, lalu nanti Bapak Ibu ayat yang kedua, bergantian begitu seterusnya. Daftar penduduk Yerusalem. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku,
dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu, dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Kita telah selesai membaca firman Tuhan. Tadi Kak Teti bilang hari ini kita ada 3 acara. Berarti 3 hal yang spesial hari ini. Yang pertama, hari ini di bulan Agustus, yaitu kita seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia merayakan 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, hari ini adalah ulang tahun KBD 17 tahun. Berarti sudah masuk ke dalam remaja ya. Ya, 17 tahun. Ya, dan sesuai juga dengan tema ya, satukan dan lengkapi dan pakailah kami. Diingatkan kembali visi misi KBD untuk boleh mengerjakan panggilan Tuhan. Kalau Amang Sagala bilang dewasa dalam iman, paling sering Amang bilang seperti itu. Dan lalu yang ketiga, hari ini adalah 1 tahun mengenang Amang Sagala terkasih yang tidak bersama-sama kita di sini lagi. Tema hari ini adalah satukan, lengkapi, dan pakailah kami. Anugerah sungguh bersyukur kita boleh hadir di sini, kita boleh menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Kiranya hal-hal spesial yang 3 tadi boleh menumbuhkan kecintaan kita kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hatani Jehovah.
kedua. Firman kehidupan kini diberitakan bagi umatnya. Khotbah yang bermakna, indah mendengarkan, hati mendengar. Khotbah memberi pesan hidup dalam pertobatan, taat pada Tuhan. Ya terang surgawi Roh Kudus, terangi hati kami ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh memahami, menghayati, serta memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh memenuhi panggilan-Mu yang adalah garam dan terang dunia, yang terpanggil untuk mengubah dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Sebagai manusia yang sederhana yang Kau pilih dan tetapkan, untuk tidak mau menerima suatu keadaan sebagai keadaan yang tidak bisa berubah. Tetapi apabila kami hadir dan bekerja, pasti akan terjadi perubahan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memelihara hati dan pikiran kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan telah ditebus oleh Kristus, pada ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, ke-17 Yayasan Bina Dunia, dan 1 tahun saudara kita Pendeta Dr. Mangapul Sagala memasuki keabadian. Saya memilih nats khotbah sesuai dengan tema yang ditentukan oleh panitia pada saat ini, yaitu satukan, lengkapi, dan pakailah kami. Saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4, mulai dari ayat 3 sampai 16 sampai 13. Efesus 4 ayat 1 sampai 13. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Mulai ayat 3 ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus.
Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya baca sekali lagi ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikian firman Tuhan. Tema kita ini doa loh. Ini doa. Doa kita yaitu satukanlah, lengkapilah dan pakailah kami. Ini doa loh. Tapi hati-hati, jangan menjadikan doa ini menjadi doa tukang sulap simsalabim ada kabra. Jangan jadikan doa ini seperti doa seorang dukun. Dan setelah dia mengucapkan mantera selesai sudah, lalu dia pikir bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu. Bukan. Ini doa yang saya percaya Tuhan Yesus sangat senang dengan doa ini. Sebab ini doa Yesus juga. Yaitu seperti dalam Injil Yohanes 17 ayat 21. Hina pantes en hosin, that they may all be one. Ut omnes unum sin dalam bahasa Latin. Supaya mereka semuanya menjadi satu. Yesus mendoakan orang-orang percaya supaya menjadi satu. Dan doa kita sekarang, satukanlah kami Tuhan. Kenapa harus disatukan? Karena kita ini adalah pribadi-pribadi, individu-individu yang berbeda. Latar belakang kita berbeda. Pendidikan kita berbeda, keluarga kita berbeda. Meskipun mayoritas kita orang-orang Batak. Kita berbeda. Tapi satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Kita perlu menjadi satu loh. Supaya bagaimana? Supaya kita dipakai sebagai alat. Sama seperti Paulus. Ketika dia telah bertemu dengan Tuhan yang bangkit. Lalu dia menyuruh murid untuk menemukan Paulus dan berdoa dan memberitahukan bahwa Paulus adalah menjadi alat yang dipakai untuk memberitakan Injil. Itu loh. Catatlah itu Kisah 9 ayat 15. Skenos eklotes a chosen instrument, a chosen vessel, alat khusus yang dipilih. Dan itulah kita-kita
yang memang pasti dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Itulah paham penghayatan mengenai predestinasi. Kita telah ditentukan untuk itu ya. Itu loh. Makanya kita mau bergabung di KBD. Kita telah ditentukan, tapi ingat loh. Ada kebebasan kehendak di dalam predestinasi itu. Bisa-bisa seseorang dari kita bisa menjadi murtad, menjadi lawan. Bisa. Apabila kehendakmu telah disesatkan oleh iblis dan kepentinganmu sendiri. Tapi orang percaya tidak bakal seperti itu. Dan saudara-saudara, kita dipilih untuk diutus. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 20 ayat 21, katos apestal ken meho pater kago pempohumas. As my Father has sent me, so sent I you. Wah, enak sekali memang bahasa Inggrisnya King James Version ini ya. Saya lebih suka. Katos apestal ken meho pater kago pempohumas. As my Father has sent me. Sebagaimana Bapa telah mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Diutus bukan seperti duta besar yang adalah raja-raja Padoha. Bukan itu. Bukan diutus untuk bersenang-senang. Bukan diutus tanpa menghadapi masalah. Bukan loh. Hati-hati. Kita diutus bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Ingat itu. Jangan-jangan ada orang mengatakan, bodoh kali situasi Pahutar ini. Mengikuti Yayasan Bina Dunia. Uangnya habis, waktunya habis, pikirannya habis. Bodoh kali ketua ini, bodoh kali orang-orang ini. Jangan-jangan begitu loh. Berbahagialah jika keluargamu mendukung Anda dalam persekutuan ini. Berbahagialah jika kamu bisa mengatur waktumu untuk Yayasan Bina Dunia ini. Ini bukan yayasan yang main-main loh. Ini bukan yayasan ecek-ecek. Yayasan kaleng-kaleng. Yayasan abal-abal. Bukan loh. Ini yayasan yang diberkati Tuhan. Khusus. Menghapus segala sudah di dalam keabadian sekarang. Dan Tuhan ingin yayasan ini abadi. Trinity yang akan mencetak para penginjil. Abadi dan berkembang terus. Itu yang diingini Tuhan. Dan kita terpanggil untuk kerja keras untuk itu saudara-saudara. Dan untuk itulah saudara-saudara dikatakan. Usahakanlah supaya kamu sehati sepikir. Ini ingat loh. Hampir di setiap tulisan Rasul Paulus selalu mendorong jemaat sebagai alamat dari suratnya supaya tetap sehati sepikir. Coba Filipi 2 ayat 2. Penuhilah sukacitaku dengan hal ini. Sehati sepikirlah. Coba Roma 12 ayat 16. Sehati sepikirlah. Kolose 3 ayat 15. Sehati sepikirlah. 2 Korintus 13 ayat 11. Sehati sepikirlah. 1 Korintus 1 ayat 10. Sehati sepikirlah. Satu hati. Ini doa sesuai dengan keinginan para rasul. Ini doa yang sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Hati-hati loh.
Sebab ada orang yang melenceng dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Coba saudara-saudara kita dari harismatik sana, yang sama-sama kami benci dengan sini rumah ngapel segala, dengan doa Yabes, 1 Tawari 4, itu kan doa Yabes. Dan kami mengatakan itu adalah doa kerakusan, doa keserakahan. Yabes itu kan dilahirkan amat sulit oleh ibunya. Tapi Yabes itu lebih hebat dari abang-abangnya dan dia meminta, berkatilah aku Tuhan, supaya daerahku makin luas dan jauhkanlah segala mara bahaya daripadaku. Dan dengan demikian aku akan senang dan bersuka cita. Itu doa Yabes loh. Dan itu ukuran yang benar dari saudara-saudara kita penganut teologi sukses, prosperity teologi, yang mengajarkan dengan iman segala sesuatunya beres. Penyakit akan hilang, kemiskinan akan hilang, sukacita akan selalu melimpah ruah dalam kehidupanmu. Itu adalah ajaran yang membodoh-bodohi umat, bukan begitu? Kurang iman apa Paulus? Coba dulu. Yang keluar masuk penjara. Kurang iman apa pendeta jauh dulu 1000? Coba dulu. Tapi tetap miskin. Ya menurut dari, kalau dibandingkan dengan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya lebih kaya-kaya karena mereka bukan pendeta. Contohnya, hati-hati loh. Dengan iman, semua akan beres. Sakit penyakit akan hilang. Kesulitan akan hilang. Siapa bilang Tuhan tidak akan menjanjikan itu? Tuhan janjikan, ingat, aku senantiasa besertamu sampai akhir zaman. Itu loh. Persoalannya prosperity teologi menganggap bahwa berkat hanya satu macam. Berkat Tuhan itu dianggap hanya satu macam, yaitu berkat yang manis-manis. Kekayaan, hamuraun, hagabeun, kemuliaan, rezeki yang melimpah ruah, kesehatan. Itu aja berkat yang dipahami. Mereka tidak memahami bahwa berkat Tuhan acap kali datang dalam bentuk yang pahit. Berkat Tuhan bisa datang dalam bentuk yang pahit untuk inang boru siahan. Berpisah dengan kekasihnya. Berkat Tuhan bisa datang dalam bentuk malapetaka. Berkat Tuhan bisa datang karena COVID-19. Dan rancangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk malapetaka, tapi untuk keselamatan. Untuk damai sejahtera. Ingat loh. Ingat. Bahwa apa dikatakan? Itu doa itu harus diusahakan. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Unity of the spirit. In the bond of peace. Oleh ikatan damai sejahtera. Itu loh. Satu tubuh. Gereja itu adalah bagaikan satu tubuh. Bagaimana satu tubuh itu? Satu tubuh itu ingat loh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Jika satu bagian tubuh menderita, semua bagian tubuh yang lain menderita. Jika salah satu daripada bagian tubuh itu dimuliakan, seluruh bagian tubuh itu dimuliakan. Bisa enggak kau bayangkan
Jika kekasihmu atau suamimu, ibu-ibu memberikan kamu berlian yang indah di lehermu, apakah hanya lehermu itu bersuka cita? Mata juga bersuka cita. Kaki juga bersuka cita. Kalau ada pertemuan dan ingin pamer-pamer ke gereja juga sekali-kali. Kan bersuka cita kaki itu kan. Coba jika tanganmu kejepit pintu. Apakah mulut memang mengatakan mampus kau, rasain lo. Ada gitu. Gigi juga, kaki juga melompat kalau kejepit pintu. Semua menderita, solidaritas. Kita mau bersatu, hayati solidaritas kita, kesatuan kita. Itu loh. Hanya dengan itu. Satukanlah kami. Dan apalagi dikatakan, saudara-saudara dalam tema kita. Apa dikatakan? Lengkapilah. Dengan apa kita dilengkapi? Coba saudara-saudara. Bahwa dia yang naik ke surga dan turun ke dunia. Bumi paling dalam. Ia memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang kudus. Melengkapi orang-orang kudus. Katartismon itu dalam bahasa Yunaninya. For the perfecting of saints. For the work of the ministry. Dilengkapi. Dengan apa duluan dilengkapi? Dengan doktrin loh. Tidak cukup saudara-saudara kita ini dilengkapi dengan hal-hal teknis. Tapi harus dilengkapi dengan hal yang sangat prinsipil. Dengan doktrin. Mau belajar dengan doktrin dari Mangapul Sagala almarhum, baca YouTube-nya. Di sana ada. Mangapul Sagala ini waduh luar biasa, dia seorang apologetik loh. Satu hal yang sangat saya tidak bisa lupakan ketika kami sama-sama di Trinity. Saya dengan dia acap kali berbeda pendapat. Tapi persahabatan kami tidak pernah renggang. Kata-kata juga pedas loh. Pedas-pedas. Gak ada yang lembut-lembut. Gak ada. Saya ingat ada 3 orang pendeta waktu itu kami. Di Trinity. Biasanya HKBP Singapura sangat bangga dengan pendeta. Selesai ibadah, ganti-gantian mereka menjamu kami makan-makan. Dan semua kumpul di sana, nyanyi-nyanyi. Sehingga orang pada heran dengan lagu Batak semua. Aku senang main gitar. Tapi ingat, red wine juga mengalir. Sifas juga begitu. Wah. Waktu itu bagi Mangapul Sagala itu haram. Haram itu. Jam-jam 7 kami pulang. Saya sudah bau anggur, pasti dong. Dan bau sifas. Rupanya saya sudah ditunggu-tunggu. Lalu saya dimaki-maki. Kalian bikin malu. Minum minuman keras. Minum sifas. Ya kenapa rupanya? Ada apa dengan itu? Maaf. Gak ada yang bisa saya contoh dari kalian pendeta itu. Bapak sarut dong. Maaf. Dangau nabui hutirus ya kamu akan pendeta. Saya beda dengan kamu. Mangapun. Kalau aku sangat banyak yang kutiru dari kamu. Meskipun saya pendeta. Kenapa kau meniru-niru saya? Karena firman Tuhan mengatakan begitu. Belajarlah kepada semut, apalagi kepada Mangapul Sagala. Ya, itu untuk pemalas.
Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Memang saya pemalas. Coba kalau saya bukan pemalas, saya sudah lama jadi dokter. Tapi karena memang saya pemalas, ya saya hanya ambil Master of Ministry di sini. Itu hati. Jadi nggak sejahtera aku bah. Kalau aku sejahtera bah, aku bilang begitu. Itu mengapul segala. Lalu hari Sabtunya dormitory kan tutup. Tujabu mangan. Kami makan. Saya selalu makan masakan berusiaan. Gak bisa saya lupakan. Acap kali berbeda. Tapi kami saling belajar. Dan memang dia juga belajar dari saya. Apalagi bahasa Ibrani dan Yunani. Makanya dia mahasiswa terbaik dalam bahasa Yunani. Karena saya juga mengajari dia bahasa Yunani. Iya, bukan nyombong bahwa saya gurunya segala. Dia juga guru saya kok. Banyak yang saya pelajari dari dia. Hal itu tidak bisa saya lupakan sampai ke liang kubur. Enggak bisa. Makanya saya sangat terharu. Dan saya selalu senang diundang ke sini. Apalagi mengenai doktrin loh. Doktrin. Terutama kita harus belajar doktrin. Sebab apa? Coba nanti baca Wahyu 2 ayat 12. Surat Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu ke jemaat di Pergamus. Mereka hebat. Tapi mereka terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat. Ajaran Nikolaus. Ajaran Biliam. Karena itu metanoiete, repent, bertobatlah. Bisa saja kita hebat melayani. Tapi terpengaruh oleh ajaran sesat, hati-hati loh. Pada umumnya harismatik itu menganut oneness, satu Tuhan. Tetapi ingat loh, sebelum ada perpecahan gereja, Konsili Nisea dan Kalsedon telah menetapkan Trinitatis. Kalau oneness itu ajaran sesat, hati-hati. Jadi kita harus belajar apa? Belajar doktrin. Sementara ada Kristen-Kristen lain ingin kembali kepada hukum Taurat. Seperti Advent. Advent itu jauh ditanggung-tanggung. Jauh dikaleng-kaleng dan abal-abal. Itu loh. Dan jangan-jangan kita juga begitu. Terpengaruh. Ingat loh. Bahwa Yesus datang memang bukan untuk merombak, menghancurkan hukum Taurat. Tapi menggenapi, to fulfill. Dan hukum Taurat itu adalah bayangan dari Kristus. Hukum Taurat diberikan Tuhan kepada umatnya untuk memperlengkapi umatnya supaya dari umatnya itu datang Mesias. Firman yang menjadi daging itu loh. Makanya dibedakan orang Yahudi, orang Israel dengan non-Yahudi. Orang Yahudi, orang kudus. Non-Yahudi kafir. Orang bersunat kudus. Orang yang tidak bersunat kafir. Ngerti gak? Orang yang tidak makan daging babi atau babi guling dan ikan lele adalah kudus. Tapi orang yang makan pecel lele orang kafir. Orang yang memberikan perpuluhan orang kudus, yang tidak memberikan perpuluhan orang kafir. Orang yang merayakan Sabat orang kudus, yang tidak merayakan Sabat orang kafir. Hati-hati.
Tapi Yesus adalah menggenapi hukum Taurat. Makanya hukum Taurat diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Apa hukum itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segala kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Sebab hukum Taurat adalah bayangan daripada Kristus. Makanya baca itu saudara-saudara. Kolose 2 ayat 11. Nah, lebih dululah yang lain Efesus 2 lah kita baca dulu ya. Efesus 2 ayat 15 kalau saya tidak salah ya. Soalnya saya sudah sedikit pikun saya. Efesus 2 ayat berapa itu 15 ya. Coba kita baca Efesus 2 ayat 15 dengan penuh semangat. Yang membawa Alkitab, baca Alkitabmu. Yang membawa HP, buka HP sucimu. iPad suci juga boleh dibuka sekarang. Mari kita baca Efesus 2:15. 1, 2, 3. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Manusia baru di dalam dirinya, dan endal itu mengadakan damai sejahtera bagi kafir dan non kafir. Itu maksudnya. Dipersatukan. Makanya tidak ada Yahudi dan non Yahudi. Semua satu di dalam Kristus. Bahwa kita dibenarkan oleh iman bukan karena melakukan hukum Taurat. Bukan berarti hukum Taurat itu najis, kudus, bermanfaat. Lalu bagaimana? Ingat bahwa sesudah Kristus mati dan bangkit tidak perlu lagi sunat. Cukup baptisan. Coba Kolose 2 ayat 11. Ya. Ini penting. Sangat-sangat penting. Mana Kolose? Kolose 2 ayat 11. Mari kita baca dulu. Kalau khotbahku terlalu panjang, bikin aja tanda. Sebab saya sudah tua, saya pikir khotbah saya pendek, tahu-tahu udah bertele-tele. Iya kan? Kita baca. Kolose 2 ayat 11. 1, 2, 3. Di dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penggalangan akan tubuh yang berdosa. 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Sunat itu hanya persoalan higienis. Kalau kamu sehat, anakmu mau sehat karena disunat, ya silakan aja sunat. Entah 5 kali kau sunat gak apa-apa. Tapi anak cucu saya gak perlu disunat, dibaptis cukup. Lalu kita baca ayat 16, Kolose 2 ayat 16, 1, 2, 3. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. 17. Semuanya hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Makanan soal sehat, higienis, bukan soal kafir dan kudus. Mau makan babi guling silakan kalau kau sehat. Kalau kau tidak sehat gak usah makan. Kalau saya sangat senang makan babi guling, tangko-tangko dabulun. Itu soal higienis. Sabat gak perlu, hari Minggu gak perlu lagi. Jangan ada seorang pun menghakimi kamu. Kristus sudah mati dan bangkit. Sudah batal hukum Taurat. Titik.
Kalau begitu apakah tidak perlu? Perlu. Supaya kita memahami sejarah kerajaan Allah. Itu loh. Perpuluhan juga enggak perlu. Jangan terkejut. Pergi ke Israel, ada lagi enggak perpuluhan di Israel? Ini potong kuping saya kalau masih ada. Enggak ada lagi. Perpuluhan itu untuk orang Levi. Karena tidak ada tanahnya. Tapi setelah mereka terbuang gak ada lagi. Apa sekarang? Perseratusan. Bukan perpuluhan. Perpuluhan kecil lah. Seperti orang Singapura bilang, small lah. Small perpuluhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu aku menasihati kamu. Persembahkanlah you punya soma. Tubuhmu menjadi korban yang hidup bagi Tuhan. Makanya nyanyian HKBP, menghapus segala senang HKBP lo. Apalagi nyanyian persembahan. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, hartaku semua milikmu. Perseratusan Pak. Bukan perpuluhan. Tapi karena HKBP sudah mulai ikut-ikutan perpuluhan, ya sudahlah. Perpuluhan-perpuluhan. Asalkan jujur. Perpuluhan dari mana lo? Dari ensofortnya itu kah? Tahu artinya ensofort? Dan lain-lain sebagainya itu kah? Atau dari gajinya tok? Ya sudah terserah aja. Silakan aja namai perpuluhan. Tapi yang dituntut Tuhan semua. Waktumu adalah dari Tuhan. Manfaatkan itu. Jika kamu tidak memanfaatkan waktu yang adalah diberikan Tuhan, yang memberikan itu tersinggung enggak? Kuberikan sama kamu uang, ini 10 juta. Lalu kau hambur-hamburkan, saya sakit hati enggak? Tidak dirasa sakit hati. Waktu itu karunia Tuhan. Kalau tidak kau manfaatkan sebaik-baiknya, waktu itu menjadi kronos. Bahasa Yunaninya. Kronos dari kata kronos lah kronologi. Yang waktu itu berjalan habis hanya dengan marangan-angan atau main-main catur, main-main segala macam. Tapi waktu itu adalah kairos. Kairos itu adalah opportunity. Kesempatan baik. Atau sekali-kali dipakai istilah fitting season. Waktu yang tepat untuk panen. Jika panen tidak dimanfaatkan, panen itu akan sia-sia. Makanya orang muda, gunakan waktumu. Jadi kairos, bukan kronos. Itu loh. Untuk itulah. Demikian juga khotbah hari ini makanan dan minuman adalah karunia Tuhan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan buang-buang, jangan buang-buang makanan. Manfaatkan. Itu loh. Dan dengan itulah kamu dilengkapi. Setelah kamu dilengkapi dengan hal-hal yang mendasar, basically, baru kamu dilengkapi dengan hal-hal yang teknis. Bagaimana cara memenangkan orang lain seperti yang dilakukan Mangapul Sagala. Itu hal teknis. Itu diwarisi. Itu loh. Kalau soal-soal teknis itu bisa dilakukan dengan workshop. Apa workshop ya? Lokakarya, ya kan? Lokakarya, bahasa kerennya. Ayo, mari. Hanya dengan demikian kamu dipakai. Dan diutus sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Karena kita diutus sebagai domba dengan seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hos probata en.
Mesolukon. Domba di tengah-tengah serigala. Karena itu kamu harus ginestehun fronimoi hos ofeis kai akeraioi hos hai peristerai. Wise as serpent and harmless as dove. Harus bijak seperti ular. Tulus seperti merpati. Dua-duanya harus lengkap. Gak boleh hanya bijaksana bijak sini tanpa tulus. Sebab dengan demikian kamu jadi orang munafik. Kalau hanya bijak, cerdik seperti ular tanpa tulus. Tulus saja tanpa cerdik, kamu akan menjadi korban yang sia-sia, korban yang bodoh. Jangan. Tapi bagaimana? Tulus, kudus, dan cerdik. Harus dua-duanya. Gak boleh satu. Luar biasa Tuhan kita mengajarkan kita. Untuk memenangkan orang lain kamu harus cerdik dan tulus. Ari kodo dana amang bah sekianinna ileon habisi el gupon. Itu sudah apa itu cerdik seperti ular tidak tulus. Kenapa Trinity berdiri dengan baik dan megah? Karena orang-orangnya tulus dan berani dan mau berkorban dan mau menjadi contoh. Lengkapilah kami. Jika ini dua kita, maka kita boleh belajar keras. Saya sudah pensiun 9 tahun. Umur saya baru 75 tahun loh. Dan sama seperti nasihat Rasul Yakobus, saya telah menyusun rencana saya untuk 25 tahun ke depan. Dan jika Tuhan berkenan, kalau saya cepat-cepat dipanggil mengikuti segala ya silakan aja. Gak apa-apa. Sebab saya percaya Tuhan lebih mencintai saya dari semua orang, termasuk istri saya. Omong kosong istri saya, aku sangat sayang sama kamu Pak. Kecek beluang. Padahal dia takut kalau jadi janda, itu ajanya. Tapi sudahlah. Ya kan? Saya percaya Tuhan lebih mencintai saya dari semua, termasuk anak-anak saya. Mereka mencintai saya karena mereka membutuhkan saya kan. Jadi kita serahkan sama Tuhan. Dan ingat, Tuhan menginginkan lebih banyak segala-segala mangapul keluaran Trinity. Amin. Kamu sudah dengar khotbah ini. Apa yang akan kamu lakukan nanti kamu pikirkan dan doakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas firman-Mu yang memanggil kami tetap bersatu dan diperlengkapi dan untuk Tuhan pakai. Jadikan kami hamba-Mu. Meskipun kami ini adalah alat-alat yang sudah bercacat cela, dalam bahasa ibu kami dikatakan ula-ula nama tolpang. Tapi Tuhan masih memakai kami. Tuhan melayakkan kami jadi alat-Mu. Untuk memenangkan orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami menjadi orang percaya seperti kami. Menjadi alat-Mu untuk pekabaran Injil. Berkati Tuhan. Yayasan Bina Dunia ini yang berulang tahun 17. Berkati Tuhan kegiatan-kegiatan
komunitas Bonapasugit Diaspora. Berkati Tuhan keluarga sahabat kami, Pendeta Dr. Mangapul Sagala, istrinya, anak-anaknya, mantunya, cucunya. Kami percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan masa depan yang cerah buat mereka. Berkati kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Tuhan, pakailah kami. Amin. Sungguh indah untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kita mengerjakan visi dan misi KBD. Kalau tadi Amang Pendeta menceritakan tentang bersama Amang gitu ya. Saya belum pernah sekalipun ketika bekerja sama dengan Amang Sagala sekalipun gak pernah diteriakin Amang, gak pernah diomelin, sekalipun tidak pernah. Ya puji Tuhan. Ada damai sejahtera ya. Kalau kakak-kakak abang gitu bilang, iya Amang Sagala ngomong begini-begini. Gak pernah gitu, sekalipun gak pernah. Yang pernah menegur saya justru Kak Junike. Ya begini ya dengan cara Kak Junike. Gitu. Yaitu kesan bersama Amang ya. Mari kita baca visi dan misi KBD ada di halaman terakhir. Kiranya dengan membaca ini kita boleh dikuatkan, diingatkan kembali. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Visi menghasilkan komunitas Batak yang menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Misi membangun kehidupan rohani komunitas Batak untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur untuk anugerah yang Tuhan boleh berikan. Meresponi firman Tuhan boleh menguatkan kita untuk menyebarkan Injil keselamatan untuk saudara-saudara kita yang belum percaya. Kita harus membawa berita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Anggap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kan nyatalah ramai dan cemerlang. Ikondo bono tabarita debatatado rajai. Ikondo bono tabarita debatatado rajai. Dilehona naksa sadana manobus pardosai, manobus pardosai. Ainaw Bicar doho airun nungasal punaholomi. Puaso distus otot saleleng-leleng nai. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari KOR Komunitas Bonapasugit Diaspora berjudul The Lord Bless You.
Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan ini untuk pelayanan Yayasan Bina Dunia Komunitas Bonapasogit Diaspora. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Bersyukur untuk negara yang Tuhan anugerahkan untuk kita, Indonesia. Kiranya kita boleh mencintai dan boleh mengerjakan panggilan kita di negara ini. Mari kita menyanyikan lagu ini. Betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hijau ini mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Titik kaki jauh henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Wanita saja tidak bersyukur bertanah air kaya dan pria saja. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan Bersama-sama. lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, dengan bersamaan dengan bulan ini, bulan Agustus, kita akan merayakan 78 tahun Indonesia Merdeka. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai,
Raja pelana, memuja pulau nan indah bermain, tanah airku Indonesia. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat dari Bapak Junjungan Sipahutar. Horas. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, mohon perhatiannya sejenak untuk penyampaian warta jemaat ibadah bulanan Komunitas Bonapasogit Diaspora Minggu 6 Agustus 2023. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah datang dalam ibadah pada sore hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami menyambutnya dengan selamat datang. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa lebih banyak membawa teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini. Bulan depan kita akan melaksanakan ibadah di tempat ini hari Minggu tanggal 3 September 2023. Tempatnya di gedung LPMI, jamnya sama. Jadi jangan lupa dicatat di agendanya. Bulan depan 3 September 2023 kita sama-sama kembali beribadah. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang juga memonitor melalui live streaming. Silakan membuka channel kami juga di hari yang sama. Baik, kita masuk dalam bagian yang nomor 2. Kita mengucap syukur bagi saudara-saudara kita yang melayani dalam ibadah hari ini dengan tema satukan dan lengkapi dan pakailah kami. Kepada Amang Pengkhotbah Pendeta J.A.U. Dolok Saribu Emin. Terima kasih Amang untuk firman Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa, betul-betul menyatukan kembali dan melengkapi, dan kami siap untuk dipakai Tuhan terus sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk khotbah yang sudah disampaikan. Terima kasih juga buat Ito Laura Barasa sebagai MC, keyboardis, Pak Tiroy Sihodang, sekarang udah bapak-bapak ya. Gamaliel Limbong, Paul Limbong. Ketika ibadah bulanan ini, beberapa tahun kita ingat ya, mereka itu masih kecil-kecil banget gitu ya. Dan dia suka kali nyanyi, itu Paul ya. Ya, abangnya Gamaliel. Mudah-mudahan anak-anak KBD nanti, cucu-cucu KBD juga semakin bisa ikut melayani seperti orang tuanya. Terima kasih juga buat paduan suara KOR KBD, KOR Komunitas Bonapasogit Diaspora. Tadinya mau 2 lagu, tapi katanya kepanjangan jadi 1 lagu. Dan pendua syafaat saya sendiri, Junjungan Sipahutar. Demikian warta jemaat bagi kita, mari kita bersatu dalam doa.
hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sungguh amat baik. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah bersama-sama kembali di sini. Ibadah bulanan komunitas Bonapasogit Diaspora dengan tema Satukan, Lengkapi, dan Pakailah Kami. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan betul-betul membakar hati kami, sehingga kami bergerak untuk mau disatukan, mau diperlengkapi, dan mau dipakai Tuhan. Baik yang kami hadir di tempat ini, maupun kami, saudara-saudara kami yang juga mengikuti secara live streaming. Kami bersyukur juga untuk jemaat yang hadir, dan kami rindu semakin jemaat, kerinduan kami untuk semakin banyak jemaat mengikuti ibadah-ibadah kami selanjutnya. Kiranya mereka juga boleh menghidupi firman Tuhan yang mereka dengar, nyanyian pujian yang mereka nyanyikan, menguatkan iman dan menolong mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang sakit dari antara saudara kami, Tuhan tolong berikan kesembuhan. Jika ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Jika ada yang sedang sedih, berikanlah penghiburan bagi mereka. Jika ada mereka yang masih ragu, biarlah firman Tuhan yang didengar hari ini betul-betul bisa menjadi jawaban doa baginya. Bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah melayani dalam ibadah bulanan komunitas Bonapasogit Diaspora. Bersyukur untuk Amang Pendeta J.A.U. Dolok Saribu. Tuhan berkati hamba-Mu ini, meskipun beliau sudah memasuki purna bakti dari tugasnya sebagai pendeta di gereja HKBP. Tetapi hamba-Mu ini Tuhan terus berkobar-kobar menyampaikan firman Tuhan. Berikan dia kesehatan, berkati keluarganya, berkati juga peparannya Tuhan. Boleh menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi rekan sekerja Allah. Kami juga berdoa untuk saudara yang sudah melayani di sini. Tuhan berkati pekerjaan saudara kami, untuk saudara kami Laura Barasa, saudara kami Tiro Sihotang, Nardi Simamura, saudara kami Bonggut. Demikian juga anak kami Gamaliel Limbong dan Paul Limbong. Tuhan berkati mereka yang dalam pekerjaan, mereka boleh semakin lebih dipakai Tuhan. Bagi mereka yang sedang dalam pendidikan, Tuhan berkati pendidikannya boleh menjadi anak yang unggul dalam usianya. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah mengizinkan kami beribadah dan juga melayani pada hari ini. Kami juga bersyukur untuk tempat ibadah kami LPMI yang kami gunakan. Kiranya Tuhan terus memberkati pengurus di sini. Tuhan juga memberkati seluruh tenan yang bisa memakai tempat ini. Tempat di mana firman Tuhan boleh disampaikan. Tidak hanya di gedung ini, tetapi sampai di live streaming ke luar sana. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini Yayasan Bina Dunia berusia 17 tahun. Betapa Tuhan sudah menuntun yayasan ini Tuhan, dan menunjukkan bahwa Tuhanlah yang terus berjalan dan menuntun yayasan ini. Sehingga berusia 17 tahun sudah banyak hal yang kami alami, dari satu mujizat ke mujizat yang lain. Terpujilah Tuhan yang sudah menolong yayasan ini bisa memiliki usia 17 tahun. Dan kami mau serahkan yayasan ini ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan terus menuntun seluruh pengurus, baik itu Dewan Pembina, baik itu Dewan Pengawas, baik itu pengurus harian. Berikan kami kesatuan hati untuk sama-sama bertekad untuk mencapai visi dan misi yang sudah Tuhan sampaikan
kepada hamba-Mu, Pendeta Mangapul Sagala yang kami kasihi. Hari ini kami memperingati Tuhan. 1 tahun sudah kami tidak lagi bersama-sama. Hamba-Mu yang kami kasihi, Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala. Beliau sudah bersama dengan Tuhan. Ketika peristiwa itu terjadi, Tuhan, kami sangat berduka dan juga bingung, Tuhan. Apa rencana Tuhan di balik semua ini? Kami sungguh tidak tahu. Orang yang kami kagumi, orang yang kami dengar nasihatnya, orang yang kami cintai, ayah, suami, opung, abang, sahabat yang selama ini selalu hadir dalam hidup kami. Kami tidak bisa melihatnya lagi, Tuhan, ketika itu. Sehingga kami bingung, Tuhan, mau kemana semua ini? Apa rencana Tuhan? Tetapi Tuhan, hari demi hari kami boleh semakin melihat bahwa rencana Tuhan adalah jauh lebih baik dari apa yang pernah kami pikirkan. Dan setiap kami merenungkan peristiwa yang sudah terjadi, Tuhan, ternyata Tuhan tidak meninggalkan kami. Ternyata kami semakin mengenal betapa banyak yang sudah dikerjakan oleh hamba-Mu itu, Tuhan. Dan itu menjadi warisan hutang Injil yang juga perlu kami tunaikan. Kami bayar dan tidak pernah lunas sepanjang hidup kami. Kalau hamba-Mu sudah meninggalkan kami, Tuhan tolonglah di dalam kehidupan kami ini, kami mau mengenal rencana Tuhan, sehingga setiap yang sudah dikerjakan oleh hamba-Mu ini, boleh kami terus kerjakan, Tuhan. Baik itu melalui komunitas Bonapasuke Diaspora, pengajaran-pengajarannya, kerinduannya untuk menyampaikan kabar keselamatan Tuhan. Biarlah juga menjadi kerinduan kami. Demikian juga STT Trinity. Tuhan, biarlah melalui STT Trinity semakin banyak para penginjil yang boleh diutus untuk menyampaikan kabar baik. Dan kami bersyukur tahun ini 1 tahun kami mengingat beliau tidak ada bersama dengan kami. Ternyata Tuhan terus menuntun keluarga, menuntun anak-anak, menuntun yayasan, menuntun komunitas, menuntun STT Trinity, Civitas Akademika seluruhnya. Terpujilah Tuhan, kami sungguh kagum atas karya-Mu, Tuhan. Dengan tema hari ini, Tuhan, biarlah Tuhan terus menunjukkan kepada kami agar kami siap Tuhan satukan dan dilengkapi dan Tuhan pakai. Pakailah kami, Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu. Kami siap, Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah kami yang perkasa, yang memakai kami menjadi lebih hebat lagi, bukan dengan akal pikiran kami, tetapi dengan iman kami kepadamu. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk Yayasan Bina Dunia yang semakin berdampak melalui program pelayanan di KBD, STT Trinity Parapat, dan Mission Trip. Tuhan tolong kekompakan pembina, pengurus, dan mitra-mitra YBD yang terus bersinergi
mendukung dan mewujudkan pekabaran Injil di Bonapas Sugit. Kami berdoa untuk pembinaan-pembinaan iman di dalam komunitas Bonapas Sugit. Tuhan tolong agar kami semakin hari semakin bertumbuh dan semakin dewasa dalam firman, sehingga kami boleh menjadi rekan sekerja yang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Berdoa buat STT Trinity yang dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Tuhan tolong dan utuslah mereka yang rindu menjadi hamba Tuhan, boleh menjadi mahasiswa baru di sana untuk dididik, punya mentalitas yang kuat, moralitas yang mencintai Tuhan, mencintai Alkitab, dan mencintai umat. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bersyukur untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Terima kasih Tuhan untuk usia yang bertambah bagi negara kami. Berdoa untuk pemimpin kami, untuk presiden, wakil presiden, seluruh menteri. Demikian juga kami berdoa untuk para pemimpin daerah dari gubernur hingga desa, lurah, bahkan juga kepada RT RW. Tuhan tolong mereka melakukan kebijakan yang pro kebenaran dan keadilan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah duduk dan melayani di instansi-instansi pemerintah. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan jadikan mereka menjadi lilin. Meskipun ada banyak keraguan melihat begitu banyaknya terjadi tindakan-tindakan yang memalukan dan melanggar hukum. Tuhan, tolonglah mereka, saudara kami yang sudah Tuhan berikan kesempatan agar mereka boleh menjadi lilin yang menerangi kegelapan di sana dan boleh menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan dan pekerjaan mereka. Kami bersyukur Tuhan, hari ini juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan tolong juga kiranya kami pengurus bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan. Inilah permohonan kami kepadamu Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau memikirkan kebaikan Tuhan tiap-tiap hari, kayaknya hari, oh ya besok pagi bangun kita bekerja, lalu pulang gitu ya, makan, minum, istirahat. Begitu besok lagi juga begitu terus gitu ya. Kayaknya itu pasti kebaikan Tuhan yang menyertai kita untuk boleh kita menjalani hari. Dan kebaikan-kebaikan itu sering membuat kita terlena untuk tidak mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hal penginjilan ini. Banyak hal yang mungkin kita pikirkan, SDM-nya kah, tema waktunya kah, tenaga, uang gitu ya. Kalau ingat Amang Sagala waktu itu ya beberapa dari kita mungkin tidak kelihatan lagi atau mungkin ada yang berkeluarga atau baru punya anak begitu ya. Lalu Amang Sagala bilang bukan di dalam kondisi yang tenang pelayanannya gitu Mas, ya sibuk-sibuknya lah. Kapan kita istora? Sudah lama. Kapan kita KKR gitu ya? Kayaknya nggak berhenti gitu ya. Kayaknya nggak kepikiran gitu ya sama Amang itu. Waktu, tenaga, uang, SDM gitu ya. Kerjain, maju saja gitu. Mungkin kalau sama kali Amang Sagala bilang gini, sama seperti Amang Pendeta Jauh. Ini bukan yayasan abal-abal, ini bukan yayasan ecek-ecek. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan kita untuk boleh mengerjakan. Kita bersyukur untuk visi dan misi yang boleh dimulai dari Amang Sagala, dari kita juga. Boleh ada STT, boleh mission trip yang boleh berjalan. Ada perkuliahan, dosen, mahasiswa.
alumni khotbah-khotbah yang boleh diberitakan setiap hari di STT sana. Kita bersyukur dan sekalipun Amang tidak lagi bersama-sama dengan kita puji Tuhan bahwa itu boleh terlaksana sampai dengan sekarang. Lagu terakhir ini kiranya boleh menguatkan kita untuk melanjutkan visi dan misi bersaksi tentang Kristus ke seluruh dunia. Kita mulai dari Indonesia dan kiranya boleh menjadi doa kita. Dengan berdiri kita nyanyikan lagu Satukan, Lengkapi, dan Pakailah Kami. Indonesia, negeriku tercinta, kaya alam banyak penduduknya. Namun hidup menderita, miskin banyak masalah, karena dosa sungguh merajalela. Oh Tuhan, dengar doa kami, ampunilah dosa bangsa kami. Curahkanlah rahmat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan bangkitkanlah bangsa ini. Satukan, lengkapi, dan pakailah kami, jadi hamba-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, nyalakanlah roh kami. Satukan, teguhkan, dan utuslah kami, bangun bangsa tercinta. Bimbing kami Tuhan, utus kami sekarang, berkati Indonesia. Indonesia negeriku tercinta, kaya alam banyak penduduknya. Kita nyanyikan lagu ini. Indonesia, negeriku tercinta, kaya alam banyak penduduknya. Namun hidup menderita, miskin banyak masalah, karena dosa sungguh merajalela. Oh Tuhan, dengar doa kami, ampunilah dosa bangsa kami. Curahkanlah rahmat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan bangkitkanlah bangsa ini. Satukan. Satukan, lengkapi, dan pakailah kami, jadi hamba-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, nyalakanlah roh kami. Satukan, teguhkan, dan utuslah kami, bangun bangsa tercinta. Ini kami Tuhan, utus kami sekarang, berkati Indonesia. Satukan, lengkapi. Satukan, lengkapi, dan pakailah kami, jadi hamba-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, nyalakanlah roh kami. Satukan, teguhkan, dan utuslah kami, bangun bangsa tercinta. Ini kami Tuhan, utus kami sekarang, berkati Indonesia. Kepada Amang. Tuhan, ibadah ini sudah berakhir. Namun penyertaan, pemeliharaan, berkat Tuhan tidak akan berakhir. Sebab kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Berkati kami Tuhan. Tuhanlah yang menghantar kami masing-masing pulang ke tempat kami, ke rumah kami. Berkati kami dalam perjalanan. Berkati malam ini untuk kami istirahat.
agar supaya kami beroleh kesegaran baru dan kekuatan baru untuk menunaikan tugas-tugas kami besok demi kemuliaan nama-Mu. Dengarkanlah kami Tuhan ketika kami berdoa dengan doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya sepanjang zaman. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan telah diselamatkan, kembalilah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara saudara-saudara sekalian malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan amin. Amin. Salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, jangan pulang terlebih dahulu. Kita masih melanjutkan untuk perayaan kecil untuk ulang tahun YBD KBD. Mengundang Bang Ferry. Baik, biar kita tuntaskan sukacita kita. Ya, jadi benar yang disampaikan Amang Pendeta. Saya juga mikir-mikir kok, Amang. Ternyata perjalanan yayasan ini sudah sedemikian jauh, 17 tahun. Jadi kalau dibayang-bayangin dulu, gitu, wow gitu ya. Ternyata penyertaan Tuhan sempurna dan kasih-Nya nyata di banyak hal yang sudah bisa dikerjakan. Ya, kita terus berdoa Tuhan mampukan kita mengerjakan semuanya. Nah, hari ini kita mau sama-sama berdoa, mau nyanyi selamat ulang tahun. Maka saya mengundang pengurus, kita mengundang David, Lai Pardosi, Muti, dan Vera. Ya, sini Vera. Vera, sini sayang. Jupes dari sini. Iya. Iya, jadi dengan kepergiannya Bang Sagala kemarin, maka undang-undang meminta maka kepengurusan yayasan itu harus dilihat lagi. Karena Bang Sagala waktu itu adalah ketua pembina, maka pengurus yang sekarang itu pun adalah berubah. Jadi ada saya, ada David,
ada Lai Pardosi, kami wakil ketua, ini Vera bendahara, dan Ito Mutiara Sitompul adalah bendahara. Ini salah, ini sekretaris, ini bendahara. Dan di pengawas juga ada perubahan. Hari ini ketuanya ada, nanti saya minta ke depan Lai Hasudungan Limbong. Ini adalah pengawas, temannya Lai. Gak ada yang datang. Laila mewakili pengawas, pembina, nanti saya bacakan. Bang Junjungan ini sekarang adalah mewakili ketua pembina. Pembina hari ini ada beberapa, ada Bang Guerido, ada Bang Rudi. Mana lagi? Bang Rudi, Bang Guerido silakan maju. Stefan gak ada. Stefan gak datang ya? Nih. Nah inilah struktur yang baru kami. Jadi karena ini mandatnya undang-undang memang harus dirubah. Jadi inilah dirubah. Jadi ternyata kita harus nyanyi selamat ulang tahun. Ada pesan tadi dari Kak Jun tadi nanya. Saya juga nggak tahu Kak Jun, tiba-tiba Pak Mariano kirim WA. Dia bilang selamat ulang tahun, dia lagi sakit, nggak bisa hadir. Jadi dia bilang, Dearest KBD. Dearest all KBD and Master Ferry, happy birthday. I'm sorry because of my health I cannot come. Best regard to all of us katanya. Jadi Pak Mariano bilang selamat ulang tahun sama kita dari jarak jauh. Jadi kalau nggak kelihatan dia hari ini, tapi yang pasti SMS-nya dia bilang dia sehat. Jadi salah satu yang membuat Bang Sagala dan kita terus mengerjakan ini, karena ternyata ada satu orang yang memilih beralih iman kepercayaannya menjadi mengikut Yesus karena KBD. Orang itulah dia. Jadi kalau selalu Bapak Ibu lihat ada seorang bapak tua yang selalu hadir, dia memilih mengikut Tuhan di Istora tahun 2006. Nah itu yang membuat dia terus mencintai KBD karena dia ketemu Tuhan di KBD. Nah itu yang mendorong kita terus mengerjakan ini karena memang sudah ada buahnya. Yang kedua adalah waktu itu saya nggak tahu. Saya udah pernah cerita sama kita, saya ditelepon seorang anak muda, dia waktu itu mengikuti POSA UI, terus dia dapat telepon saya entah dari mana, terus dia bilang, Amang, saya adalah salah satu anak SMA yang memilih mengikut Tuhan di Sidikalang. Waktu itu dia lulus di Fakultas Hukum UI. Pamhot. 5 tahun kemudian dia WA saya setahun yang lalu, sekarang dia ditempatkan di Manado sebagai jaksa. Itu juga adalah buah dari pelayanan ini. Kalau kita hitung ternyata Tuhan sudah kasih banyak. Ada hal-hal kecil yang dibuat Tuhan membuat kita terus wow gitu. Jadi kala di kelelahan, di kesibukan Tuhan kasih hal-hal yang membuat kita ternyata pelayanan ini sudah berbuah. Kalau kita lihat kemudian tahun 2012 Bang Sagala meminta kita untuk mendirikan STT. Itu pun sudah berbuah. Kita sudah mewisuda 3 kali dan sudah ada beberapa yang menjadi pendeta dan sekarang melayani di berbagai tempat. Ke depan seperti apa? Terserah Tuhan. Suka-suka Tuhan ya. Yang penting seperti yang dikhotbahkan hari ini, biarlah Tuhan menyatukan kita, Tuhan memperlengkapi kita, dan Tuhan memakai kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oke, karena supaya jangan nanti ada yang bersedih, jadi saya nggak mau terjebak kita nyanyi ulang tahun. Jadi saya oke lah gitu ya, kita nggak ingat, kita akan nyanyi ulang tahun
Liriknya ada di belakang halaman keempat. Kak Jun. Kak Jun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami YBD KBD, YBD KBD setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu YBD, padamu KBD, selamat ulang tahun. Ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami sah YBD KBD setia, YBD KBD setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkah padamu YBD, YBD KBD. Selamat ulang tahun. Tiup lilinnya. Ya, tiup. Ya, tepuk tangan. Potong. Sudah bagaimana Silas roha kunalaki sorangi diki dun jumpang Yesus Tuhaki kontinama ngajaria tarban marlas ni roha sorangi diki dun jumpang Yesus Tuhaki. Diki dun jumpang Yesus Tuhaki Tondi nama ngajaria karbain marlas di seruha sorangi diki dun jumpang melojong au oh Tuhan Tuhan binar silami Mewakili STT. Asini roha alani oleh Tuhan tarbain au sona soroti jolong di hasonanga alani oleh Tuhan tarbain au sona
Biar kita semua sama-sama makan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit nan megah. Itu semua berkat karunia Allah yang Pemain musik, Maha pemain musik. Kuasa. Itu Pemain musik. semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Umpama Jehovah de Batata, Bentuknya amin seperti haleluya, singkom langitan, Tugas. noon rodina, amin haleluya, betahita lau, marsingga jolona, amin haleluya, lana badia do Jehovah, amin haleluya, endehon amin haleluya, endehon amin haleluya, endehon amin haleluya, endehon amin haleluya, amin haleluya, endehon amin haleluya, endehon amin haleluya, endehon. Oke, semua udah pegang? Mari kita makan. Jima Jehovah de Batata, amin haleluya. Para sirohana sumurung do ibana, amin haleluya. Betahitalau marsomba tujolona, amin haleluya. Para maralana badia do Jehovah, amin haleluya. Endehon amin haleluya, 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 endehon haleluya, endehon amin haleluya, endehon amin haleluya. Tang yang mga majo. Dapat lagi. Amin. Amin. Oke. Yang makan silakan makan. Nah, sebentar lagi kita akan makan malam bersama. Ada makanan khas Batak. Karena kita sudah lama nggak makan khas Batak. Makanan khas Batak disiapkan dari Lapo Galilea. Lapo yang juga lahir dari